wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, selamat siang sahabat PKRS dimanapun berada. Senang rasanya siang hari ini kita jumpa kembali dalam acara Bincang Kesehatan atau BINKE PKRS Sudarso. Yang mana siang hari ini kita akan berbincang mengenai budaya, kesehatan, dan keselamatan kerja atau yang biasa disebut dengan budaya K3. Tentunya siang hari ini saya tidak sendiri, saya ada ditemani dengan seorang narasumber yang memang ahli di bidangnya, yaitu di K3. Langsung saja kita menyapa narasumber kita pada siang hari ini. Halo Bu, selamat siang. Gimana kabarnya Ibu? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak, kondisi kita alhamdulillah sehat-sehat hari ini. Ya. Alhamdulillah baik sehat semua Ibu ya. Nah, sahabat PKRS, narasumber kita pada siang hari ini adalah Ibu Juharna STM MKes. Beliau menjabat sebagai pembimbing kesehatan kerja sekaligus sebagai ketua K3 rumah sakit. Nah Ibu, mungkin juga Ibu bisa nih sekaligus menyapa sahabat PKRS yang lagi nonton dengan sebuah pantun pembuka. Kebetulan narasumber kita ini jagonya pantun. Nah silakan Ibu menyapa. Terima kasih ya para teman-teman di PKRS maupun para pemirsa yang mengikuti acara kami ini. Saya sapa dengan pembukaan pantun pembukaan. Mandi di sungai, iliran sungai. Ya, beli makanan sebentar saja. Corona memang belum selesai, tapi tetap jaga kesehatan. Iya, cakep Ibu, mantap. Ya. Terima kasih Ibu. Nah, sahabat PKRS, langsung aja kita ke topik perbincangan kita siang hari ini mengenai budaya K3. Baik Ibu, nah seperti mungkin dari sahabat-sahabat PKRS maupun dari saya sendiri belum jelas atau belum mengetahui apa sih Bu sebenarnya K3 rumah sakit itu. Baik, terima kasih. Perlu kita ketahui bahwa K3 adalah keselamatan kesehatan kerja di rumah sakit yang memang sudah wajib adanya. Mengapa? Karena K3 rumah sakit merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit. Terutama kita yang berada di antaranya adalah SDM-nya, sumber daya manusia itu sendiri Mbak. Karena siapa yang akan kita berikan peningkatan mutu tersebut? Sebagian adalah pasien, keluarga pasien, pengunjung, dan masyarakat di lingkungan sekitar rumah sakit tersebut. Jadi itu seperti itu. Jadi ini Bu, seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan ya mengenai K3 rumah sakit. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apakah K3 ini hanya diperuntukkan untuk di rumah sakit saja? Tidak juga seperti itu Mbak. Bisa ini adalah K3 ini bisa ada di mana saja. Terutama kalau kita kan di pelayanan kesehatan, tapi tidak memungkinkan juga keberadaan ini ada di perusahaan lain, kantor. Karena mengapa? Selama ada sumber daya manusianya, wajib ada K3. Nah, kita di sekarang ini sudah mulai ada beberapa perusahaan, ada beberapa tempat ya yang mempunyai karyawan sudah mempunyai K3. Seperti itu ya Bu ya. Ya, betul. Oke, sahabat PKRS. Nah, di sini juga nih Bu, dari sahabat PKRS maupun dari saya sendiri ini biasanya mendengar nih Bu, ada istilah yang namanya hasad. Oh iya. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan nih, apa itu istilah hasad sebenarnya? Hasad ini sama dengan bahaya, Pak. Bahaya. Ya, bahaya yang mana kalau tidak kita perhatikan dan tidak kita budayakan ke diri kita,
berakibat fatal karena potensi resiko terutama kita di bagian pelayanan kesehatan ini Mbak, rumah sakit yang begitu besar, rumah sakit yang punya komprehensif pelayanan, disinilah letaknya kita harus mengenali azat-azat tersebut. Di antaranya ada seperti kimia ya. Terus yang baru-baru ini kita khawatir adalah kebakaran. Itu karena mungkin kesalahan hingga kita anggap budaya yang kurang berhati-hati. Kemudian ada juga psikologis. Dan betul, psikologis itu kadangkala kita melihat ada keluarga pasien yang kurang puas dengan pelayanan kita, sehingga mereka kadang-kadang tanpa penjelasan marah kepada petugas sehingga tanpa disengaja telah mengganggu secara psikologis. Jadi itu, dan juga kita perlu ketahui juga lingkungan juga sangat harus kita perhatikan. Seperti sekarang karena lagi masih dianggap COVID nih ya, masih pandemi COVID, belum dikatakan endemi, di mana sampah-sampah harus tetap kita perhatikan. B3 itu Mbak, sehingga penanganan B3-nya harus benar-benar diperhatikan. Karena itu salah satu azat atau yang berpotensi resiko terhadap kita yang bekerja di lingkungan tersebut. Itu Mbak. Wah, seru sekali nih Bu mengenai hasad nih ya. Nah, yang jadi pertanyaan juga nih Bu, apakah ada hubungan hasad atau potensi risiko yang seperti Ibu sebutkan tadi ini dengan budaya ketiga di rumah sakit? Betul, bagus sekali ya pertanyaan Mbak. Kita memang ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan, terutama teman-teman di bagian-bagian pelayanan, terutama rumah sakit. Karena di sini Mbak, kita harus melihat apa hubungan untuk budaya. Contoh saja tadi, api, listrik yang utama. Listrik itu adalah bagian dari yang keberadaannya di rumah sakit kita. Karena kalau kita tidak dengan budaya memadamkan listrik saat berpergian atau meninggalkan ruangan kita atau mematikan komputer, sehingga terutama kalau ada di pelayanan itu saya lebih melihatnya ke fokus tentang peletakan oksigen. Iya, karena oksigen itu jangan sampai diposisikan dekat saklar listrik. Mengapa? Nah, ini yang harus diketahui adik-adik, teman-teman yang memberikan pelayanan yang ruangannya membutuhkan oksigen, tabung oksigen. Di situ akan ada, kalau diletakkan di dekat saklar listrik, saat menusukkan saklar kan ada percikan air tuh Mbak, percikan api ya. Sehingga percikan api itu bisa saja menyambar oksigen tersebut. Jangan dikira hal-hal seperti itu tidak perlu dibudayakan, sangat perlu dibudayakan. Kemudian yang perlu lagi diperhatikan saat kita selesai melakukan tindakan, lakukanlah mematikan alat tersebut. Jangan saat kita mencabut listrik kondisi alat tersebut masih dalam on. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi jangan dalam kondisi on, karena salah satu penyebab kebakaran kondisi itu masih dalam on. Di saat besoknya kita melakukan penusukan terjadi konslet, alatnya rusak. Kalau tidak terjadi kebakaran, tetap juga mengalami kerugian. Sehingga budaya-budaya hal seperti yang sekecil itu pun Mbak harus benar-benar kita perhatikan. Jadi betul juga ya seperti yang Ibu sampaikan, ternyata hal-hal kecil itu justru nanti berpengaruh jadi masalah yang besar nantinya Bu ya, kalau dibiarkan atau tidak kita perhatikan ya Bu ya. Baik, menyinggung tadi ada yang Ibu sebutkan mengenai potensi resiko nih Bu. Nah, di zaman kita yang serba digital ini nih Bu, nah mungkin bisa Ibu bantu jelaskan juga nih Bu, apa potensi resiko di zaman yang serba digital sekarang ini nih Bu? Ya, betul. Karena sekarang kita sudah berada di dalam zaman digital. Kita lihat lagi dalam kondisi yang pandemi COVID, kita lebih banyak melakukan pekerjaan dengan menggunakan seperti komputer sehingga dengan hal-hal tersebut kita tetap, tadi saya bilang, tetap memperhatikan menggunakan aliran listrik, jangan sampai
kita tidak memperhatikan saat keluar, tetap alat tersebut masih ditusukkan di aliran listrik, atau yang perlu juga diperhatikan yaitu duduk kita. Kita menghadap komputer jangan lebih dari 2 jam. Kalau bisa sambil berposisi kita ergonomi tuh Mbak. Jadi berhubungan dengan ekonomi juga nih Bu ya. Sehingga kita bisa kalau kita dengan posisi yang tidak menetap, terutama kondisi duduk, itu bisa terjadi ANP kemudian pada mata. Pada mata di saat kita menatap komputer itu terus-menerus juga akan mengalami radiasi ya. Di sini perlu diketahui, dalam asesmen saya beberapa waktu yang lalu, yang 6 tertinggi data dari karyawan adalah ANP, gangguan pada tulang belakang. Karena jadi untuk para pekerja di kantor ya, yang mungkin kebanyakan duduk. Betul. Kalau di pelayanan adalah di saat mereka mengangkut pasien, memindahkan pasien dengan hati-hati. Ada namanya Mbak roaming of motion, bagaimana memutar tubuh, bagaimana kita melakukan relaksasi tubuh. Jangan misalnya ada barang jatuh nih, kita langsung istilah kita, bahasa kita tuh langsung mencopot tanpa melihat posisi tubuh kita. Itulah yang akhirnya hal-hal seperti itu yang tidak kita perhatikan di zaman digital juga perlu kita perhatikan. Gitu, Mbak. Wah, jadi kita bisa dapat nih ilmu baru nih ya. Ternyata untuk para pekerja di kantor, untuk kita pada saat melaksanakan aktivitas, terutama pada saat duduk dan menghadap dengan komputer, itu maksimal paling lama 4 jam ya Bu ya? 2 jam Mbak. Oh 2 jam, Jadi 2 jam. Jadi 2 jam. Ya 2 jam, diusahakan kita melakukan call briefing. Nanti ininya call briefing ya Bu? Insya Allah nanti kita bekerja sama K3 dan PKRS akan melakukan namanya call briefing dengan memberi penjelasan atau memberitahu kepada karyawan yang sedang bekerja di lapangan, di pelayanan, sehingga jam 10 dan jam 2 siang kita akan memberitahu bahwa kita sudah harus melakukan full briefing, yaitu relaksasi atau pendinginan di saat sudah kecapean. Karena salah satu adalah tugas kita untuk melakukan upaya keselamatan kesehatan para pekerja. Jadi itu juga bisa seperti kayak peregangan ya Bu ya? Iya betul. Peregangan ya. Sama itu. Nah Ibu, ini kita berbicara di luar konteks rumah sakit ya Bu ya? Iya. Nah, untuk di masyarakat nih Bu, apakah potensi resiko atau hazard itu bisa juga terjadi? Bisa ya Bu ya? Bisa. Masyarakat, terutama masyarakat pekerja. Di mana tadi sudah ditanyakan, perlukah K3 di masyarakat pekerja di luar rumah sakit? Itu perlu sekali, karena selama ada tenaga kerja tetap harus diperhatikan hal-hal yang tentang keselamatan kesehatan pekerja. Mengapa harus seperti itu? Karena kita tidak ingin terjadi namanya fenomena gunung es. Karena yang gunung es ini kelihatan hanya di atasnya saja, kemudian hanya dianggap biaya hanya karena ada gaji, ada asuransi, tapi di bawahnya lebih membahayakan lagi. Jadi untuk masyarakat, mungkin masyarakat di rumah tangga juga perlu, kalau perlu semuanya bisa menggunakan apa? Bisa jadi, tapi bukan ketiganya. Mungkin sebagiannya aja, Mbak. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi seperti fenomena gunung es. Hanya betul. Kelihatan di ujungnya aja. Padahal di bawahnya udah terjadi masalah ya Bu ya. Banyak sekali, malah menimbulkan kerugian yang luar biasa. Seperti misalnya kita di pelayanan. Di saat musim corona kemarin terjadi beberapa teman-teman yang terkonfirmasi. Betul Bu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita menggunakan tenaga tambahan. Otomatis negara harus mengeluarkan dana. Kemudian lagi kita lihat lagi beberapa hal seperti kita harus bekerja ganda. Misalnya ada beberapa teman-teman kita selain pelayanan dia juga harus menggantikan teman yang seharusnya duduk di depan komputer sehingga fokusnya berkurang. Juga yang saya tekankan lagi alat-alat. Kalau yang sakit, teman-teman kita yang sakit pemegang alat, sementara yang gantinya kurang memahami, itu yang bisa terjadi adalah kerusakan alat.
Kalau sudah terjadi kerusakan alat, apa yang terjadi? Pelayanan kita pasti terambat. Ya, betul Sehingga sekali. jam yang tadinya kita sudah atur, jam tunggu atau jam pelayanan, waktu pelayanan kapan, akhirnya terhambat karena tadi hal-hal adalah hal-hal alat kita. Bisa itu akhirnya gunung es itu di dalam itu yang nggak kita lihat, Mbak. Betul sekali. Ya, ternyata di dalam ini yang kerugiannya lebih luar biasa. Iya, betul sekali Ibu. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan, muncul lagi nih pertanyaan. Mungkin dari Iya. sahabat-sahabat PKRS juga nih ya, maupun dari saya juga nih, pingin tahu nih Bu, apa akibatnya jika K3 itu sendiri tidak dipatuhi oleh masyarakat pekerja? Ya. Ya. Tadi sudah saya bilang bahwa akan terjadi fenomena gunung es. Banyak kerugian yang kita derita. Salah satu tadi adalah terjadinya penyakit akibat kerja karena kurang pahamnya teman-teman atau bukan kurang paham. Kadang-kadang mereka harus bekerja yang ekstra luar biasa Iya. sehingga mereka lupa dengan maaf Iya. ini selama ini kan kita kenal 3M. Iya. Jadi dengan 3M ini kan seharusnya mereka mengingat selalu. Dari 3M itu adalah namanya PHBS. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Ini jangan sampai dilupakan. Ya. Salah satunya tadi 3M. Betul. Nah, jangan sampai terjadi tadi saya bilang fenomena es, gunung es. Kenapa? Karena kalau sampai hal-hal terjadi, kita bisnis, rumah sakit kita bukan anggap bisnis, tapi sesuatu hal yang harus kita lakukan pelayanan yang paripurna. Jadi bisa terhambat. Gitu, ya. Oke Bu, ini Bu, kita kembali ke saya menanggapi pembicaraan awal ya Bu ya. Ada tadi Ibu sampaikan bahwa kita masih dalam masa pandemi COVID nih Bu ya. Dalam masa pandemi COVID ini kan belum berakhir nih. Betul. Nah ini tetap ada hubungannya dengan K3 nih Bu. Benar. Jadi apa yang dapat K3 lakukan, terutama untuk di lingkungan kerja ya Bu ya. Baik itu di Fasiankes seperti rumah sakit, puskesmas. Nah mungkin bisa Ibu bantu jelaskan ini Bu. K3 apa yang dapat dilakukan Bu ya, kerja seperti baik. sekarang ini. Ya. Jadi yang harus kita lakukan tetap memperlakukan bahwa dimanapun keberadaan kita, terutama di dalam pelayanan, harus tetap menjaga. Karena kita harus sehat dulu. Jangan yang kita berusaha menyehatkan orang lain, tetapi kita malah menjadi yang sakit. Itu jangan sampai seperti itu. Satu. Kedua, kita di dalam memberikan pelayanan tetap melakukan standar-standar yang harus kita ikuti. Iya. Bukan berarti kita bekerja rutinitas tapi tidak memperhatikan standar-standar yang dari indikator-indikator yang ada di lingkungan pekerjaan kita. Jadi seperti itu. Mohon kawan-kawan, adik-adik, terutama di adik-adik di pelayanan, mohon kalian tetap jaga tadi saya bilang PHBS-nya harus diperhatikan. Terus 3M-nya jangan sampai lalai. Iya. Itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi di sini berarti PKBS itu pun sangat harus dapat dukungan atau perhatian ya Bu ya. Iya. Jadi kita harus terapkan PKBS-nya dan di dalamnya ada prokes ya tuh Bu ya. Iya. Terus mungkin di situ juga termasuk jaga imun juga dengan Siap. kondisi COVID kita sekarang Betul. ini ya Bu ya. Oke. Nah begitu panjang ya perbincangan kita di siang hari ini. Nah mungkin dari sahabat-sahabat PKRS ada yang ingin ditanyakan atau bisa didiskusikan, langsung saja di sini berhubung kita langsung berbincang dengan narasumber yang memang ahli di bidangnya. Jadi kalau ada sahabat-sahabat PKRS yang ingin bertanya, bisa langsung di layanan Instagram ataupun Facebook sekarang ini. Baik, jika tidak ada dari sahabat-sahabat PKRS yang bertanya, mungkin dari Ibu sebagai narasumber ada saran atau hal-hal yang ingin disampaikan berhubungan dengan budaya kesehatan dan keselamatan kerja ini. Ya, baik, mungkin yang perlu saya sampaikan sebagai saran, memang tadi sudah saya katakan jaga kesehatan kita,
karena kita di sini adalah sebagai orang kawan-kawan yang sebagai pelayanan yang terdepan harus memperhatikan kesehatan diri, kemudian yang perlu juga diperhatikan alat-alat yang kita gunakan, terus kita juga harus menjaga menjaga psikologis kita dengan berbicara, dengan menyampaikan sesuatu dengan komunikasi yang baik. Biasa kita kenal dengan komunikasi efektif ya Mbak ya. Itu salah satu agar kita terhindar dari gangguan psikologis, karena kadangkala kita salah menyampaikan kalimat, ternyata kalimat itu malah membalik ke kita sehingga membuat kita terganggu secara psikologis. Walaupun tidak terlalu berat gitu. Tapi kalau dibiarkan bisa terjadi lebih berat. Kemudian kami mengharapkan juga untuk K3 ini, kami mengharapkan jangan hanya merupakan menjadikan kos, tapi jadikanlah investasi dari rumah sakit. Itu harapan kita ke depannya. Karena dengan adanya K3 paling tidak kami ikut membantu meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Wah, seru sekali ini Bu, ada kos, ada investasinya ya ternyata ya. Betul. Nah, jadi sahabat-sahabat TKRS, jadi dari sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa menjadikan budaya K3 ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya Bu ya? Betul. Baik sahabat TKRS, berhubung juga waktunya sudah habis, karena juga tadi di awal kita telah dibuka dengan pantun oleh Ibu narasumber, mungkin di sini juga bisa dari Ibu narasumber memberikan pantun penutup ya Bu ya, sekaligus ada yang bertanya. Oh baik, kita ini sebentar, ternyata ada yang bertanya, jadi masih dibuka waktu untuk para sahabat TKRS ya. Kalau memang masih ada yang ingin bertanya, berhubung juga narasumber kita masih ada di sini. Wah, jadi sambil menunggu pertanyaan dari sahabat PKRS, jadi intinya di sini Bu ya, berarti K3 ini tidak hanya diperuntukkan di rumah sakit ya Bu ya, di luar dari rumah sakit juga itu berlaku ya Bu ya. Iya, paling tidak supaya kita masyarakat pun bisa tetap sehat ya. Kalau kita harapkan sehat, bugar dan produktif. Iya. Nah, di sini Bu ada penanya dari sahabat PKRS kita menanyakan bagaimana posisi duduk ergonomis itu seperti apa. Nah, ini pertanyaannya dari Mbak Eka Hananta. Ya. Baik, terima kasih Mbak Eka telah ikut berpartisipasi dalam bertanya. Di saat kita duduk ergonomis harus kita lihat lengkungan tulang belakang kita harus mengikuti posisi kursi. Ini terus terang agak lumayan, ini udah termasuk ergonomis begini. Jadi ini sudah ergonomis. Kenapa? Di saat duduk ergonomis kita benar-benar posisi lengkungan, ya, lengkungan tubuh kita, tulang belakang kita ya, kalau kita bilang tulang belakang kita benar-benar ada di kursi ini ada lengkungan. Jadi dia mengikuti. Ya. Ya, seperti itu Mbak Eka. Ya, jadi seperti itu, jadi posisi duduk ya, yang memang harus diperhatikan ya Bu ya. Sering kita jumpa itu Mbak di jalan raya. Kenapa duduk pakai motor? Ya. Mereka seakan ingin mengebut, akhirnya kebanyakan itu terjadi setelah itu ada nyeri kan? Ada nyeri karena apa? Tadi tulang belakang kita harus mengikuti memegang motor itu karena tidak ada penyangga. Maka kalau bisa di tempat kita kerja harus ada kursi minimal seperti ini menyangga tulang belakang kita. Itu. Wah, jadi ini ternyata posisi duduk saat kita membawa kendaraan itu juga berpengaruh ya Bu. Jadi bukan asal duduk, asal membawa kendaraan dan jalan. Ternyata itu juga harus memperhatikan posisi duduknya gitu ya Bu ya. Ya, karena model posisi di jalan raya atau pakai kendaraan motor kan kita tidak ada ini, itu yang sering terjadi ada rasa nyeri biasa. Baik, ya termasuk hari ini siang ini cukup panjang ya kita membahas mengenai budaya K3 ini. Nah, berhubung juga penanya sudah tidak ada lagi dan waktu juga sudah habis, jadi di sini
tadi kita telah disapa oleh Ibu narasumber dengan pantun pembuka, dan sekarang nanti Ibu narasumber juga akan menutup dengan sebuah pantun lagi. Silakan Ibu. Baik. Ini memang karena PKRS ini pada jago pantun, mau nggak mau saya mempersiapkan pantun juga ya. Di sini kita ada penutup yaitu menata meja ya, menata meja untuk jamuan ya. Kemudian di mana menata meja untuk jamuan agar kelihatan rapi dan bersih ya. Saya cukupkan sampai sekian dan saya ucapkan terima kasih. Cakep. Baik Ibu, terima kasih untuk pantunnya. Baik sahabat PKRS, di sini kami mengucapkan juga terima kasih ya Bu ya untuk kesediaan waktu. Baik. Sudah meluangkan ilmu dan wawasan bagi kita semua, dan juga untuk sahabat PKRS, jangan lupa untuk terus mengikuti, pantengin terus dan follow Instagram dan Facebook PKRS, karena di dalamnya nanti tetap ada informasi-informasi ataupun kegiatan-kegiatan dari PKRS yang sangat penting tentunya, sangat berwawasan tentunya bagi untuk kita mengisi waktu-waktu luang kita. Baik Ibu, sebelum kita tutup, kita beri salam PKRS ya Bu ya, sekalian jargonnya PKRS ya. Nanti seperti ini Bu, sehat dan cerdas bersama PKRS. Ya, kita mulai Bu ya. Oke. Sehat dan cerdas bersama PKRS. Sampai jumpa, jangan lupa ikutin untuk episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.